Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk hormat beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, kami hormati pula para jamaah salat maghrib Selakung Jawa Tengah, tak lupa para pendengar radio Dais dimanapun berada. Marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semuanya kesehatan, kesempatan pada malam hari ini sehingga kita dapat mengikuti kajian kitab Al-Ghoyah wa Taqrib di Selakung Jawa Tengah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga kita semuanya golongan dari umat beliau dan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat maghrib Selakung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li walidayya walil mu'minina. Amin. Acara selanjutnya itu kajian kitab Al-Ghoyah wa Taqrib bersama beliau yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin jamaah pengajian Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah rahimakumullah. Baik yang berada di ruang utama sholat atau yang mendengarkan di luar melalui pengeras suara atau yang mendengarkan melalui radio Dais dan radio Gaul, serta siapapun yang nanti mirsani MAJT TV melalui YouTube. Malam hari ini sesungguhnya masih terasa suasana Aid, suasana Lebaran. Tetapi saya yakin bahwa mengisi pengajian ini lebih baik daripada prei. Ya, sambil Lebaran kita mendengarkan pengajian. Mestinya saya membaca kitab Taqriratus Sadidah fil Masail al-Mufidah, tetapi malam hari ini sengaja saya secara khusus ingin bicara hal-hal yang terkait dengan Aid, terkait dengan Syawal, bahwa begitu Ramadan memasuki puncak akhir, datanglah Aid yang disebut dengan Idul Fitri. Itu terjadi tanggal 1 Syawal. 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sekarang ini sudah hari ke-6.
masyarakat umumnya mengikuti atau mengisi Syawal ini mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 dengan puasa sunnah. Tetapi sebetulnya ada pilihan, bisa memilih tanggal 2 sampai dengan 7, bisa memilih tanggal yang lain, yang penting ada di bulan Syawal. Dan bisa juga puasa 6 hari Syawal ini bersamaan dengan puasa Senin Kemis di bulan Syawal. Kalau orang menjalankan puasa Syawal ini tanggal 2, berarti Kemis sampai dengan tanggal 7, itu artinya semangat luar biasa. Bekas semangat puasa Ramadan kemudian diwujudkan dalam bentuk semangat puasa sunnah. Luar biasa dalam kondisi di mana orang merayakan bodo, merayakan hari raya, kemudian 1 hari berikutnya sudah puasa lagi. Mudah-mudahan yang puasa itu mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis Nabi bahwa barang siapa yang puasa 6 hari sesudah Ramadan maka dia seakan-akan puasa setahun. Di bulan Syawal ini ada beberapa tradisi, ada beberapa kebiasaan. Pertama, dalam rangka menghadapi Syawal itu ada tradisi mudik. Setelah Lebaran, kemudian mereka yang merantau itu balik. Jadi ada tradisi mudik, otomatis kemudian ada tradisi balik. Di tengah-tengah tradisi mudik dan balik ini memunculkan apa yang kita kenal dengan nama halal bihalal. Halal bihalal itu bagian dari tradisi kita umat Islam Indonesia, baik di Indonesia maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana halal bihalal sebagai tradisi ini, saya ingin uraikan sekilas. Tradisi dalam bahasa dan dalam teori fikih itu disebut dengan al-adatu. Al-adatu, adah atau adat. Istilah lain yang lebih teknis itu disebut dengan al-urf, al-urfu. Al-urfu itu bahasa Arab yang serumpun dengan al-ma'ruf. Kalau kita sering mendengar amar ma'ruf, memerintah melakukan sesuatu yang ma'ruf, artinya ma'ruf itu baik. Arti lain artinya patut, sesuatu yang patut. Al-urf itu sesuatu yang baik, sesuatu yang patut dilestarikan, dilakukan, dikerjakan. Al-urf atau adat itu hidup dalam masyarakat, menjadi kebiasaan. Sesuatu yang biasa itu lalu dirasakan sebagai sesuatu yang mengalir. Sampai-sampai orang awam tuh nggak ngerti kalau itu kebaikan. Kalau yang mengalir itu sesungguhnya berasal dari ajaran agama. Karena sudah biasa.
Uruf itu kebiasaan yang berjalan di masyarakat dan dalam prakteknya ada yang baik, ada yang tidak. Nah, kemudian sebetulnya kalau disebut uruf itu jangan ada uruf itu jelek. Tapi kemudian menjadi salah kaprah. Orang menyebut ada al-uruf as-sahih, uruf yang sahih, dan ada al-uruf al-fasid, uruf yang rusak. Uruf, kebiasaan itu baik, kebiasaan itu terus berputar. Kalau sesuatu itu sudah dinilai baik, ya maka ada kewajiban moral untuk memelihara, menjaga, mentradisikan, merutinkan. Karena sesuatu yang menjadi kebiasaan itu biasanya menjadi ringan, enak gitu loh, ringan, tidak berat. Kalau itu baik, maka kebaikan itu dijalankan dengan ringan. Kalau sesuatu yang baik yang sudah memasyarakat, yang sudah melembaga di masyarakat itu kemudian hilang, maka kebaikan itu berarti menjadi hilang, eman-eman. Banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat itu kalau kita telusuri berdasarkan teori uruf ini, apa yang terjadi itu sebetulnya uruf. Apa yang terjadi itu sebetulnya adat. Nah, adat yang baik itu pasti berkorelasi, berhubungan, ada pergeserannya dengan syar'i. Jadi kalau uruf atau tradisi itu urfi, kalau aturan yang datang dari Al-Quran dan hadis itu syar'i. Nah, uruf yang baik yang terjadi di kalangan masyarakat muslim itu umumnya uruf yang berkorelasi atau bersesuaian dengan syar'i. Ya, salah satu contohnya yaitu apa yang kita kenal dengan halal bihalal. Halal bihalal itu masyarakat menyelenggarakan kegiatan tujuannya untuk apa, saling maaf, mohon maaf dan saling memaafkan secara kekeluargaan, gitu. Itu sudah berjalan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad bahkan. Kalau halal bihalal itu dihilangkan, eman-eman. Sayang sekali dan kerugian budaya kalau sampai hilang itu. Sebaliknya kalau diopeni, diteruskan, itu adalah keuntungan budaya. Apa korelasi antara halal bihalal dengan syar'i? Sesungguhnya di dalam aturan syariah kita itu ada yang namanya ajaran silaturahim. Silaturahim itu metuke atau mempertemukan atau menghubungkan kasih sayang. Baik antara seseorang dengan keluarganya, yang jauh, yang dekat, maupun seseorang dengan temannya, bahkan maupun antara seseorang dengan anggota masyarakat. Nah, silaturahim itu terjalin, maka orang hidup itu menjadi nyaman. Karena satu sama lain sayang, satu sama lain hormat.
satu sama lain menghargai, satu sama lain memaklumi. Selanjutnya, satu sama lain membantu, satu sama lain menolong, satu sama lain menanggung. Menanggung penderitaan, menanggung kesulitan. Itu berawal dari ajaran silaturahim. Tidak diketahui secara pasti bagaimana proses dari ajaran silaturahim ini kemudian mewujud menjadi halal bihalal. Ya banyak cerita, banyak pendapat, banyak pemikiran. Tapi yang jelas bahwa dari ajaran silaturahim ke halal bihalal ini dimiliki oleh bangsa Indonesia. Belum dimiliki oleh Muslim negeri yang lain. Tapi sekarang sudah mulai tradisi silaturahim halal bihalal ini dikembangkan, ditiru di negeri-negeri Muslim yang lain. Nah, terus saya wangsuli bahwa halal bihalal menika tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi masyarakat Indonesia ini sebetulnya mewujudkan atau membuktikan ajaran silaturahim. Kalau sebuah ajaran syara sudah mewujud menjadi tradisi, itu keuntungan luar biasa. Islam ajarannya membudaya. Jadi karena